Oke, udah kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, untuk praktikum kali ini, itu kita terdiri dari 4 pertemuan sampai di akhir bulan November nanti. Nah, tiap pertemuannya itu kita langsung bahas 2 modul. Nah, itu kan sudah ada dikirim tuh kode Google Classroom-nya. Udah saya post juga modulnya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas atau sedikit mereview. Yang pertama, modul 1 itu ada array sama pointer. Modul 2 itu kembali ke sorting lagi. Nah, untuk modul 3 itu searching, modul 4 itu kita sudah masuk di materi struktur data hingga akhir nanti. Oke, kita review sedikit dulu untuk materinya, nanti kita praktek sebentar. Review teorinya dulu. Nah, untuk array udah pastilah dipakai dari semester 1 sampai sekarang. Nah, array itu di sini dituliskan bahwa merupakan struktur data yang statis yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Itu untuk array. Kalau misalkan tipe datanya beda, itu sudah bukan array. Itu bisa jadi list. Nah, kemudian tiap elemen array itu diidentifikasikan atau dapat diakses langsung dengan menggunakan indeks array. Nah, indeks tersebut umumnya atau memang harusnya aturannya itu dimulai dari 0 hingga ukuran area. Dan di sini array itu bentuk-bentuknya ada macam-macam ya. Ada satu dimensi yang biasa, yang kurung sikunya cuma 1, ada 2 dimensi, kurung sikunya 2, dan multidimensi lainnya sesuai dengan jenis kebutuhan kalian. Nah, di sini di C++ penulisannya seperti ini, nanti kita praktik sebentar, ini teorinya dulu. Seperti ini, oke, langsung aja saya share screen C++-nya. Oke, udah kelihatan nggak C++-nya, depsi-nya? Kelihatan. Oke, materi pertama array, kita review sedikit. Ingat, kalau untuk C++ itu kita dahulukan header-nya. Sambil dicoba ya. Oke, masih ingat ya? Nah, untuk penulisan array di dep C++ atau yang lainnya, tipe data, nama variabel array-nya, baru kurung siku. Untuk dimensi 1, kurung sikunya 1. Kalau misalkan multidimensi, berarti lebih dari 1 kurung siku. Di sini kita coba pakai yang biasa aja dulu, 1 dimensi. Misalkan kita mau nyiapin satu array dengan tipe data integer, nama variabelnya r, jumlah elemennya ada 5. Titik koma. Nah, ini kita sudah nyiapkan satu variabel r yang berupa array integer dengan dapat menampung 5 buah elemen data. Nah, untuk pengaksesannya, misalkan kita ingin mengisi array indeks 0 hingga ke 4. Oke, misalkan nih, array, kita panggil aja langsung indeksnya. Misalkan, ingat ya, kalau array itu kita mengaksesnya dari indeks 0 hingga jumlah elemen yang kita set dari awal. Di sini 5, berarti 0 hingga 4. Terhitung ada 5 elemen. Misalkan kita mulai dari 0. Kita isi 1, dan seterusnya. 1. Nah, misalkan kayak gini. Jadi di sini, si variabel r tadi, yang sudah dalam bentuk array, kita isi dengan sebuah data pada elemen indeks ke 0 atau indeks pertama dengan data 1, kemudian elemen kedua indeks 1 dengan data 2. Terus yang lainnya gimana nih? Nah, elemen sisanya itu kosong. Jadi di sini ingat kata kuncinya statis, bahwa array itu adalah struktur data yang statis. Entah kalian itu mintanya 10, 5, tetap dikasih 5 nanti. Nah, misalkan kalian merequest sistem atau komputer, saya mau pesan array dengan jumlah 5, tipe datanya integer. Nah, maka dikirim nanti dari komputer kalian, itu tetap dapatnya 5 atau sesuai yang kalian inginkan. Maka array atau indeks yang klien ini itu tetap ada, tapi datanya kosong, tapi memorinya tetap ada. Oke, misalkan kita cek dulu. Kita panggil array 0.
Dan share screen-nya. Nah, sini kelihatan ya. Nah, kita tadi manggil data yang sudah kita isi, yaitu angka 1 ke indeks ke awal. Sini kita ngisi indeks 0 sampai dengan 1, baru kita panggil indeksnya. Nah, bagaimana nih kita mau manggil indeks yang kosong? Bisa nggak? Ayo kita coba. Indeks yang kosong ada pada indeks kedua. Bentar. Oke. Oke, kita panggil nih. Kita mau manggil si R2 yang kosong tadi. Coba kita cek. Nah, di sini R2 padahal kita nggak isi apa-apa tuh, tapi isinya nilainya 45. Nah, sebenarnya kalau dari yang kita pesan itu berasal dari memori komputer kita. Jadi kalau misalkan kalian panggil random aja indeksnya, itu yang diisi secara temporari atau sementara. Sebenarnya kalau yang di C++ itu kosong. Misalkan nih kita mau ngisi tadi si array yang kosong tadi ya. Coba array 2-nya kita isi dengan nilai 3. Baru kita cocokkan. Nah, masalah. Dua. Nah, di sini kita dapatkan yang tadinya tempat array itu diisi oleh nilai 45 yang ada di memori komputer kalian, itu kita isi nilai yang sebenarnya, yaitu 3, gitu. Yaitu untuk array satu dimensi, nge-review sedikit aja, saya nggak jelasin secara detail lagi. Kemudian untuk array dua dimensi ya tinggal tambah aja kurung sikunya. Misalkan di sini kita mau buat matriks 2x2, berarti ada jumlahnya 4 elemennya. Ada bentuknya, misalkan array baris pertama pada kolom pertama kita mengisi dengan nilai 1. Contohnya sama kayak array indeks 1 atau dimensi 1. Tinggal panggil aja barisnya berapa, kolomnya ke berapa. Ya. Nah, udah sama dengan multidimensi yang lainnya. Oke, itu untuk array. Kemudian kita nge-review lagi yaitu materi pointer. Nah, pointer di sini ialah satu variabel yang berisi atau mengisi dapat menampung alamat memori variabel yang lainnya. Di mana alamat memori tersebut diisi sebagai nilai dari variabel pointer. Berbeda dengan variabel lainnya, kalau variabel lainnya itu bentuknya absolut atau ada tipe data misalkan integer harus nomor, string harus teks dan sebagainya. Kalau pointer itu kita hanya dapat menampung satu alamat tertentu. Oke, misalkan di sini ini ilustrasinya ya. Jadi di sini kita punya variabel pointer, nih ptr, yang menyimpan alamat variabel dengan nama var. Nah, isi dari si ptr ini itu alamat si var. Tetapi si ptr itu tidak hanya dia berisi satu alamat variabel lain, tetapi dia juga punya alamat sendiri. Ini alamatnya. Secara tidak langsung ada, dia punya. Nah, var ini tipe datanya apa nih? Ya, integer lah. Karena di sini 10 ya. Tipe datanya integer nih, var. Nama variabelnya var. Nilai si var itu 10. Tetapi dia punya alamat memori yang disimpan ke ptr. Itu ilustrasi sederhana. Nah, penggunaannya di Dev C++ itu sebenarnya sudah ada di semester 2 ya, cuman kita review sedikit. Jadi untuk tipe data itu menyesuaikan karena batas atau
ukuran tipe data yang satu dengan tipe data yang lainnya itu berbeda. Misalkan dengan tipe data int dengan tipe data char itu beda. Kalau kalian masih ingat. Nah, jadi pointer itu menyesuaikan dengan alamat yang mau kita simpan variabelnya. Misalkan di sini kita punya variabel dengan nama var. In var dengan tipe data integer, nilainya misalkan 12 nih. Kita mau menyimpan alamat si var itu ke satu variabel dengan nama ptr. Nah, si ptr ini itu tipe datanya harus sesuai dengan si var. Begini, integer, ingat lambang asterisk, ptr sama dengan langsung aja ampersand var. Nah ini, oke, penjelasan sedikit. Nah untuk pointer itu ada dua hal yang harus kalian ketahui, yaitu dua simbol, ada simbol bintang dan simbol dan, atau simbol asterisk sama ampersand. Yang dimana untuk simbol bintang ini itu biasanya digunakan untuk deklarasi pointer serta untuk mengeluarkan isi dari nilai yang disimpan oleh alamat yang ada di pointer tersebut. Nah, kalau ampersand ini merujuk pada satu alamat variabel. Jadi sini kita ada deklarasi satu pointer dengan nama ptr, yang mana si ptr ini itu nyimpan alamatnya si var. Dia ngereferensi alamat si var. Oke, langsung aja nih. Coba kita tampilkan isi dari ptr. Jadi si ptr ini harusnya itu berisi alamat var. Oke, kita compile. Nah, lihat nih. Chot ptr inline. Nah, isi dari ptr, nilai yang ptr tampung itu ialah alamat si var. Nah, alamat si var itu ini 0x6ff14. Ini dalam bentuk hexa ya. Nah, oke. Tadi saya bilang kalau lambang asterisk itu bisa digunakan untuk mengeluarkan nilai yang alamat yang kita simpan. Oke, caranya chot bintang ptr inline. Nah, itu. Tadi si var ini itu ya ialah sebuah integer yang kita isi nilai dengan 12. Kemudian si ptr ini merujuk atau mereferensi pada alamatnya si var. Nah, kemudian si ptr kita tampilkan alamat si var melalui atau dengan menggunakan ptr tadi atau pointer tadi. Nah, kemudian kita gunakan lambang asterisk atau bintang itu untuk mengeluarkan isi dari nilai alamat yang kita simpan di ptr. Itu sederhananya gitu. Oke. Selanjutnya, oke udah ya untuk pointer itu. Nah, kemudian kita review lagi sedikit tentang struct. Karena struct ini hal yang fundamental sampai di pertemuan akhir nanti. Ini bakal dipakai di linked list, stack queue, sampai di tree nanti. Oke, struct ya. Jadi kalau untuk di depc atau si bahasa pemrograman C++, itu ada namanya tipe data objek yang disebut dengan struct. Nah, struct ini ada dua cara penamaan atau pendeklarasiannya. Yang pertama pakai struct, nama struct-nya, nama misalkan yang pertama ini, yang kedua ada typedef struct. Baru namanya di bawah. Nama dua. Ini kasih nama s. Nah, sini kita punya dua buah struct dengan tipe data atau deklarasi yang berbeda. Tapi di sini hasilnya sama aja. Antara struct mahasiswa 2 dengan typedef struct itu sama aja. Di struct mahasiswa 2 itu menghasilkan satu objek namanya mahasiswa 2. Di typedef struct itu menghasilkan objek dengan nama mahasiswa. Tuh. Oke, lanjutnya terserah kalian mau pakai yang mana, tapi saya biasanya pakai yang bawah. Pakai yang atas juga boleh, terserah. Nah, itu untuk deklarasi si struct-nya. Sudah saya jelasin juga di semester sebelumnya. Oke, yang pertama, si struct ini nggak seperti array. Jadi struct ini fungsinya untuk menampung kumpulan data dengan tipe data yang berbeda. Kalau misalkan array tadi kita nampungnya misalkan integer, r, nah 5 misalkan. Nah, 5 buah elemen
yang disimpan di CR ini, itu semua tipe datanya integer. Nggak kurang, nggak lebih. Tetap integer. Nah, kalau misalkan struct itu kita bisa nampung kumpulan data atau record yang ingin kalian buat. Misalkan di sini nama ya. Mahasiswa itu yang pasti punya nama, string nama. Kita punya string nama di dalam sebuah struct mahasiswa. Kemudian kita ada name. Misalkan name. Kemudian ada variabel name dengan tipe data integer. Nah, ini kelebihannya struct. Jadi si struct ini kita bisa menyimpan kumpulan data dengan tipe data yang berbeda. Nah, terus cara menggunakannya gimana? Jadi, si struct ini, si mahasiswa ini belum bisa digunakan langsung pada program utama kalian. Jadi si mahasiswa ini intinya itu sebagai blueprint. Ini sebagai kerangka saja. Kalau misalkan kalian mau pakai si mahasiswa, itu kalian harus buat variabel atau instansiasi dari si mahasiswa itu. Misalkan di sini, ingat ya, kita tadi buat nama, ingat namanya mahasiswa, berarti kalau kita mau pakai mahasiswa, MHS. Nah, di sini, posisi si mahasiswa atau struct mahasiswa yang kita buat tadi, itu sebagai tipe data yang baru. Jadi kalau kita mau pakai, kita harus buat atau didamping dengan variabel yang baru. Di sini variabel barunya MHS. Nah, si variabel MHS ini, itu tipe datanya struct mahasiswa. Jadi sisi MHS itu ada nama dengan name. Nah, ini deklarasinya, deklarasi sederhananya. Kemudian, kalau misalkan kita mau ngisi nilai nih, kita mau ngisi si MHS, nama sama name-nya. Langsung aja. MHS, titik, nama, sama dengan apa gitu. Kan, jadi. Kemudian, name, MHS, titik, name. 29. Nah, salah. 29. Nah, di sini kita ada sebuah variabel MHS, tipe datanya mahasiswa, yang memiliki nilai nama Fajri dan name 29. Ini tata cara pengisian atau pengaksesan elemen yang ada di dalam struct mahasiswa. Jadi kita menggunakan satu operator titik. Dan kita mau menampilkan nih apa isi MHS-nya. MHS titik name, nama, inline, MHS titik name. Nah, di sini si MHS tadi kita isi dengan namanya Fajri dengan name 29. Kayak gitu, cara pengaksesan elemen si struct-nya. Oke, lanjut. Kita sudah bahas atau nge-review sedikit tentang pointer, array, dengan struct. Nah, sekarang kita gabungkan ketiga-tiganya. Oke, yang pertama kita gabungkan dulu array dengan pointer. Oke, yang sederhana dulu, array sama pointer. Itu copy aja. Oke, array dengan pointer ya. Nah, pointer itu nggak hanya merujuk pada variabel yang single aja atau datanya satu, tapi bisa juga dengan variabel lainnya. Bisa juga pakai struct, bisa objek, bisa kelas, atau array. Bisa. Sekarang kita siapkan array in r, elemennya ada 5. Oke, dan kita punya array, elemennya 5. Terus kita isi 0, pakai perulangan aja. Oke. Nah, nih, jadi di sini saya pakai perulangan untuk mengisi biar nggak repot. Nah, di sini nanti elemennya tuh 0 sampai dari indeks 0 sampai indeks 4 itu sesuai sama indeksnya. Indeks 0 isinya 0, indeks 1 1, 2 2 sampai 4. Oke, sekarang kita mau merujuk atau menggunakan pointer ke array tersebut. Caranya kita siapin dulu pointernya. In ptr. Nih, udah kita siapin sebuah variabel ptr sebagai pointer dengan tipe data integer. Kita mau nyimpan, kita mau merujuk ke array yang di atas dengan tipe variabel r. Caranya ptr sama dengan r indeks awal. Kenapa harus indeks awal? Ya, sebenarnya sesuai kebutuhan aja. Nah, kenapa harus ada indeksnya? Karena kalau kayak gini, itu nggak boleh.
Karena nggak sesuai. Nggak sesuainya di mana di sini. In_R itu tipe datanya array. Ingat ya, in_R tipe datanya array. Kalau in_ptr itu dia cuma sebagai pointer dengan tipe data integer. Dia bukan array. Jadi makanya kita harus merujuk ke salah satu indeksnya. Terserah kalian mau indeks akhir atau indeks awal sesuai kebutuhan. Di sini kita coba merujuk ke indeks awal 0. Di si ptr ini kita merujuk ke variabel r indeks 0. Oke, terus cara penggunaannya yang langsung aja. Lupa lambang pemberitaannya. Nah, itu. Misalkan kita mau mengeluarkan memori si R indeks 0 ya. Coba kita keluarkan. Nah, di sini memori untuk array indeks 0 itu 0f, 6ff, df0. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau pindah ke elemen selanjutnya atau mau mundur ke elemen sebelumnya? Gampang aja. Jadi kalau misalkan kalian mau lanjut ke elemen selanjutnya, karena array itu dia bergandengan antara elemen satu dengan elemen lain atau bersebelahan, jadi kalian tinggal plus-plus atau kurangi aja. Misalkan di sini array 0 dengan indeks 0 dengan indeks 1 itu bersebelahan. Jadi kalau misalkan kalian mau mengakses ke indeks 1 dari indeks 0, berarti array-nya, si ptr-nya, itu kalian tambahkan sebanyak 1 plus. ptr plus. Sekarang si ptr itu nggak merujuk ke indeks 0 lagi, tapi merujuk pada indeks 1. Oke, coba kita cotkan. ptr. Nah, lihat. Indeks 0 itu akhirannya 0, indeks 1 akhirannya 4. Kenapa dia nambah 4 ya? Karena tipe data si integer itu dia sebanyak 4 byte. Tuh. Paham ya? Nah, kalau misalkan kita, ini kan sudah kembali ke, maksudnya ini sudah merujuk pada indeks 0 nih. Kalau kita mau kembali lagi ya tinggal dikurangi aja si ptr-nya. ptr kurang-kurang, kita cotkan. Nah, kembali lagi si ptr-nya merujuk pada indeks ke 0. Sama nih. Tuh, untuk kombinasi antara ptr pointer dengan array. Sekarang kita coba kombinasikan lagi struct dengan array. Oke, kita kembalikan. Kalau bingung langsung tanya aja nggak apa-apa. Saya ngebut nih. Oke, mahasiswa. Nah, di sini kita pakai yang tadi type def struct dengan nama mahasiswa, yang mana elemennya ada nama sama nim. Ingat, kita punya 2 elemen di sini. Kemudian kita mau buat si mahasiswa ini ada sebanyak 5 mahasiswa yang mau kita buat datanya dengan menggunakan struct tersebut. Jadi caranya sama kayak variabel biasa, tipe datanya apa? Ini tipe datanya mahasiswa, variabel, serta jumlah elemen yang mau kalian tambahkan. Sini kita pakai 5. Bisa 2 dimensi bisa nggak ya? Saya kurang pernah nyoba 2 dimensi, tapi umumnya struct itu kita pakainya 1 dimensi sesuai kebutuhan. Tapi harusnya bisa. Nah, di sini cara ngaksesnya ya sama aja kayak array dan struct pada umumnya. Soalnya kita mau ngakses indeks ke 0 si variabel r ini. Misalkan array indeksnya berapa, elemennya apa. Jadi elemennya itu setelah kurung siku, bukan sebelum kurung siku. Kalau misalkan kalian kayak gini, salah. Titiknya setelah array sebelum kurung siku. Tapi harus setelah kurung sikunya. Sini. Tuh. Array, misalkan array indeks 0 sama array indeks 0 nim kan 29. Nah, ini 29, terus kita coba keluarkan. Kenapa nih? Oh ya. Mahasiswa, tunggu sebentar, saya ada chat ini. Kurang S-nya tuh. Iya kan? Mahasiswa, iya. Oh, pantesan, oke. Nah, tadi kita sudah nyiapin satu struct dengan array,
yang mana elemen kita isi pada indeks ke 0. Elemen namanya Fajri, name-nya 29. Terus kita panggil si indeks 0 ini namanya siapa? Nih outputnya. Oke, sederhananya kayak gitu. Oke, untuk struct dengan array udah. Sekarang kita bahas masalah kombinasi ketiganya. Sudah saya siapin. Ya, udah siapin di sini. Nah, di sini. Jadi, kalau untuk pointer itu ingat saya jelaskan kembali, itu harus sesuaikan sama tipe datanya. Di sini kita punya struct dengan nama mahasiswa, terus kita buat nih, ada satu array dengan tipe data struct tersebut, jumlah elemennya 2. Nih, elemennya ada 2. Terus kita mau buat pointer untuk si MHS ini. Caranya sama. Tipe data dulu, mahasiswa, terus pointernya, bintang PTR. Nah, si PTR ini akan merujuk pada satu struct nanti, yang tipe datanya struct. Oke, ini kita isi untuk indeks 0-nya Fajri, indeks 1-nya Fajro, terus kita referensikan si PTR ini ke mahasiswa indeks ke 0-nya. Di sini. PTR sama kayak array sebelumnya, dan ampersand, nama variabel, terus indeksnya, terserah mau apa. Di sini kita pakai indeks awal. Terus kita rujuk ke mahasiswanya. Nah, perlu diketahui lagi, kalau untuk pointer, akses elemennya, kalau misalkan struct, itu kita nggak pakai titik lagi, tapi kita pakai tanda panah. Misalkan PTR, panah, nama. Gitu. Jadi di sini, maksud dari sintaks ini, pointer, PTR, yang mereferensikan MHS pada elemen nama, apa? Gitu. Nah, sini, oke, coba saya run sebentar. Wait. Nah, di sini awalnya kita tugaskan bahwa si PTR ini itu merujuk pada satu struct MHS array pada indeks 0. Jadi di sini indeks 0 itu isinya Fajri. Kemudian kita tambah si PTR-nya hingga muncul Fajro. Nah, terus di sini di dalam for-nya saya pakai for sini ya. Saya mereferensikan elemen struct-nya itu karena ini pointer itu menggunakan tanda panah. Jadi gini, PTR yang menyimpan indeks 0 pada elemen nama, tolong ditampilkan di layar. Ditampilkanlah si Fajri, line pertama ini. Kemudian statement selanjutnya, PTR++. Berarti indeksnya sekarang nggak 0 lagi, tapi berganti menjadi indeks 1. Jadi si PTR ini secara tidak langsung di sini PTR sama dengan, sekarang ya, kalau setelah PTR++ sama dengan PTR 1. Nah ini, arti dari line yang ke-23. PTR sama dengan ampersand PTR indeks 1. Udah enggak pada indeks 0 lagi. Itu. Maka keluarlah elemen yang ada pada indeks 1. Oke, sampai di sini untuk materi array pointer struct. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke sortingan? Kak, belum paham yang tanda panah tadi, Kak. Tanda panah, oke. Oke, khusus pointer, kalau misalkan, tuh, aku buat sini aja lah. Oke, pointer ya. Sini kita punya mahasiswa A, terus mahasiswa kita siapin pointernya juga. Nah, di sini kita ada variabel R dengan variabel PTR dengan tipe datanya mahasiswa, tapi PTR sini pointer. Nah, kalau misalkan seperti biasanya kita mengakses elemen struct itu pakai titik, kalau misalkan pointer itu harus menggunakan tanda panah, nggak bisa pakai titik. Oke, akan di sini. Jadi kita sudah merujuk ke area. Ntar belum dirujuk. Oke, kita rujuk nih. PTR sama dengan ampersand R. Oke, nah di sini kita mau ngisi nih. Kita mau ngisi nilai R menggunakan variabel pointer. Caranya gini.
Kalau misalnya kita pakai R kan, R titik sama. Nah, ini. Kalau biasanya begini. Ini nggak pakai pointer. Kalau pakai pointer, itu bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kita pakai pointer yang tadi, ini. PTR, tanda panah, nama. Sama dengan apa? Misalkan B. Ini coba kita isi ya. Oke, lihat. Nilai pertama si nama untuk variabel R itu A. Nilai kedua si nama pada variabel R itu kita assignment dengan nilai B. Coba kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita code namanya. Code R, kita pakai dua-duanya. R, nama, headline, code, pakai PTR-nya juga, PTR, nama. Nah, yang terjadi, lihat. Isi dari R tadi itu B sekarang, walaupun tadi nama. Ya sama aja, karena di sini ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi isinya yang pas yang terakhir kan. Kalian pasti paham lah. Nah, sama aja, kalian merujuk pakai langsung variabel R-nya boleh, pakai pointer juga boleh. Nah, di sini si pointer tadi dengan menggunakan si nama atau alamatnya, kita assignment-kan dengan nilai B. Terus kita panggil, di sini pakai cara variabel biasa, kemudian ini pakai variabel pointernya. Tapi ingat, kalau variabel pointer itu pakai tanda panah. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada, lanjut dulu ke materi selanjutnya. Ya, kenapa? Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut di materi sebelumnya, sorting. Nah, sorting. Pastilah udah paham. Sorting itu pengurutan udah ada di semester sebelumnya. Pengurutan ini yang akan kita bahas pada semester atau mata kuliah ini, itu ada 3 jenis. Ada merge sort, ada quick, sama shell. Sebenarnya ada banyak lagi ya, kita mau bahas 3 ini aja. Kalian mau pakai yang salah satunya aja juga boleh. Nah, di sini kita mulai dari merge sort. Oke. Merge sort. Jadi merge sort ini upload di drive-ku aja yang recording. Nah, untuk merge sort ini dia nggak seperti metode penyortiran sekuensial atau dari indeks 0 sampai ujung, dari belakang sampai awal, tapi kita menggunakan algoritma divide and conquer atau algoritma membagi dan menggabung kembali sesuai dengan namanya merge. Jadi proses persortiran si merge sort ini terjadi pada saat kita menggabungkan elemen yang sudah dipisah menjadi sub tertentu. Nah, oke, langsung aja ilustrasinya di sini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah elemen array. Nggak beraturan nih nilainya. Ada 38, 27, 43, 39, 82, 10. Kita mau menyortir atau mengurutkannya secara ascending atau dari kecil ke besar. Jadi ingat, si merge sort ini merupakan algoritma divide and conquer. Langkah paling awal itu membagi serangkaian lariknya atau arraynya itu menjadi 2 bagian atau menjadi 2 subbab. Sub array. Nah, di sini kita bagi dengan cara bagi 2. Lihat, jumlah elemennya 7 itu dibagi 2. Yang pertama, sub pertama itu berisi 4 elemen, sub yang kedua berisi 3 elemen, pas 7. Sampai sini apakah sudah bisa disortir? Belum. Jadi si merge sort ini itu membagi subnya hingga menjadi sub tersendiri. Jadi nggak ada lagi yang berkaitan satu sama lain. Jadi dia sendiri-sendiri nanti. Nah, proses penyatuannya nanti itu disertakan dengan proses persortirannya. Ini kita bagi 2. 32, ya, sub yang pertama 38, 27, 4, 33, sub kedua 9, 8, 2, 10. Kemudian langkah selanjutnya itu yang kita beralih ke sub pertama dulu. Sub pertama yang tadi yang ini. Sub pertama, karena masih ada elemennya atau elemennya belum sendiri-sendiri nih, belum kebagi semua, kita bagi lagi. Karena masih memungkinkan untuk dibagi. Dibagi 2 lagi. Ini, tek-tek, ada 2. Dibagi 2 lagi, tek-tek. Nah, kalau sudah sampai sini,
Jadi dia tuh dari kiri ya. Jadi biasanya merge sort itu tergantung codingan kalian, itu biasanya dari kiri. Kiri. Nah, di sini ini sudah 3827. Kita kembali ke sini. Jadi secara rekursif itu kembali ke sub sebelumnya lagi, kemudian dibagi lagi. Di sini kan pembagian pertama sudah nih. Nah, kita lanjut ke pembagian kedua. Di sini belum tersentuh. Nah, yang di sini juga belum kesentuh semua nih. Jadi masih 43 sama 3. 43 sama 3 ini masih memungkinkan untuk dibagi, jadi dibagi lagi. Begitu seterusnya, kita kembali ke sub yang paling atas, di sub kedua yang pertama, dibagi lagi, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan semua elemennya sudah sendiri-sendiri atau sudah terbagi menjadi sub tersendiri, nah disitulah proses sortirannya atau penggabungan elemennya itu terjadi. Nah, di sini sub 38, 27, 43, 39, 82, 10 udah menjadi satu kesatuan yang tersendiri. Nah, langkah selanjutnya itu pembagi sub yang pertama, elemen awal, dengan elemen kedua. Nah, pembagian penggabungannya ini itu disertakan dengan proses penyeleksian atau penyortiran. Jadi di elemen awal 38 dengan 27 itu diperiksa karena kita secara scanning mana yang lebih kecil di antara keduanya. Dari sini kebetulan si 27 itu lebih kecil daripada 38. Jadi posisinya itu ditukar, kemudian digabungkan. Sekarang 27 dan 38 itu sudah menjadi satu sub. Kemudian selanjutnya beralih ke sub selanjutnya, yaitu sub pada elemen indeks kedua dengan indeks ketiga, atau elemen ketiga dengan elemen keempat. Sama prosesnya, sama-sama. Nah, di sini kan sudah satu kesatuan tadi sudah ada subnya tuh, udah ada dua elemen. Nah, 10 ini karena dia ganjil ya dia sendiri. Kemudian sub yang 2738 itu diseleksi dengan 3 sama 43. Nah, cara perseleksiannya ilustrasinya seperti ini. Elemen yang paling kecil itu dibandingkan dulu dengan sesama elemen yang paling kecil. Kalau misalkan dia ada yang lebih kecil, kalau misalkan si kiri ini itu lebih kecil daripada elemen yang sebelah kanan ini, itu dia berpindah posisi. Kalau misalkan enggak, tetap sama. Kita seleksi dari elemen ini, seleksi 1, 27. Ternyata si 3 ini lebih kecil daripada 27. Langsung di kiri lagi, disimpan di sebelah kirinya si 27. Jadi dia enggak diseleksi sebelah kanan lagi. Langsung ke sub 43-nya. 43 ini langsung kembali lagi diseleksi sama dengan 27. Kenapa enggak sama 3? Ya karena dia sudah menjadi sub sebelumnya. Jadi langsung di seleksi dengan sub yang sebelah kiri. Gitu seterusnya hingga dapatlah penggabungannya 39, 10, 27, 38, 43, 82. Oke, itu untuk ilustrasi merge sort. Nah, untuk codingannya sendiri ya agak ribet karena kita pakai fungsi rekursif. Di modul udah ada saya kasih codingannya. Nah, di sini. Oke, di sini kita ada dua fungsi. Nah, fungsi kunci atau kunci penyortirannya itu ada pada fungsi merge. Fungsi merge sort-nya itu digunakan untuk pembagian sub array-nya hingga menjadi satu kesatuan secara rekursif. Oke, dari awal dulu, dari awal programnya. Di sini kita punya array, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen. Ada 12, 11, 13, 5, 6, 7. Kita mau seleksinya secara ascending. Kemudian kita cari dulu ini fungsi untuk pencarian jumlah elemennya. Nah, ini fungsi utilitas saja, yang penting di sini. Kemudian kita panggil merge sort dengan parameter r sebagai variabel penampung array-nya, 0 itu sebagai indeks paling kiri, r size yang di sini itu sebagai indeks paling kanan. Di sini kurang 1 karena ada 6 buah, berarti ada 0 sampai 5 indeks. Oke, kita ke merge sort. Tadi ada r 0 dengan 5. Nah, diseleksi dulu nih. Jadi fungsi seleksi di sini if L kurang dari R untuk menentukan apakah sub tersebut atau array tersebut masih bisa dibagi dua. Kalau misalkan dia lebih dari 2 buah elemen array untuk subnya.
Begitu terus sampai elemennya itu udah menjadi satu kesatuan tersendiri. Nah, di sini M-nya di sini in M itu digunakan untuk mencari indeks paling kanan untuk sub yang pertama. Jadi kan kita bagi dua nih. Kalau misalkan di ilustrasi tadi 38, 27, 43, 3, 9, 8, 10. Nah, untuk sebelah kiri M-nya itu 3, 0-nya itu 38. Itu. Kemudian ya. Nah, sini. Kita ada dua buah merge sort. Ada merge sort yang pertama dengan merge sort yang kedua. Yang di sini untuk membagi sub array yang sebelah kiri, yang sebelah sini, dan sini, pokoknya yang paling kiri, merge sort yang kedua itu digunakan untuk membagi sub yang sebelah kanan. Sebelah ini dan sebelah kanan setiap subnya. Nah, setelah dia sudah sampai di ujung, ya, ujung sini, jadi itu kan dibagi terus tuh sampai dia udah bisa nggak dibagi lagi, dia mentok sampai sini. Sudah sampai kesatuan tersendiri. Tiap elemen yang kita bagi itu kita gabungkan dengan fungsi merge dengan parameter array L, M, R. M itu untuk nilai tengahnya, R untuk indeks paling kanan, L paling kiri. Nah, fungsi merge-nya di sini. Jadi di sini kalau fungsi yang ini atau statement sintaks yang saya blok ini itu digunakan untuk membuat sebuah area temporary untuk setiap subnya. Nah, di sini fungsi untuk penggabungan tiap elemennya. Di sini kita inisial indeksnya I0, J0 ya untuk perulangannya. K sama dengan L. Nah, ini untuk inisialisasi index of merge sub array atau inisialisasi indeks yang sudah tersatukan tiap sub array-nya. Kayak in K sama dengan L. Nah, ini while I kurang dari N1 dan J I kurang dari N2. Artinya apabila si I ini itu nilainya itu kurang dari elemen untuk array temporarinya LN1. N1 di sini M dikurang L ditambah plus 1. Untuk yang paling kiri. R untuk paling kanan. Nah, seleksi di sini if LI kurang dari sama dengan RJ itu digunakan untuk penyeleksian posisi array-nya. Misalkan dia lebih kecil sebelah kiri, lebih besar sebelah kanan. Nah, proses penggabungannya itu digabungkan oleh array K. Sini. RK sama dengan LI dengan jumlah indeks yang tadi. Kalau misalkan dia lebih kecil, kalau misalkan dia lebih besar, kita pakai RJ atau untuk inisialis sebelah kanan. Itu untuk merge sort. Oke, kurang lebihnya seperti itu merge sort. Kemudian ada sortingan untuk quick. Lanjut. Quick sort. Nah, sama seperti merge sort, itu dia juga menggunakan satu algoritma divide on conquer. Yang dimana cara kerja si quick ini, itu kita mencari atau memilih satu elemen sebagai pivot. Pivot ini sebenarnya bebas saja. Nah, pivot ini digunakan untuk mempartisipasi array atau elemen yang berada di sekitar pivot. Sesuai dengan pengurutan yang ingin kita lakukan. Kalau misalkan ascending dia lebih kecil itu letaknya sebelah kiri pivot, kalau lebih besar sebelah kanan pivot. Oke. Untuk penentuan pivot itu ada beberapa macam, ada 4. Bisa indeks awal, indeks akhir, indeks tengah, atau random, terserah aja, bebas sebenarnya pivot tuh. Oke, di sini ilustrasinya kita ada punya array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 array. 9 buah elemen dalam satu array. Kita nentuin di sini, di ilustrasinya, itu nilai 3 sebagai pivotnya. Jadi, tiap elemen selain 3 itu diseleksi dengan 3. Oke, misalkan nih 3 diseleksi dengan 9. Ternyata si 9 ini itu lebih besar daripada 3, makanya dia dipindah di sebelah kiri di sini. Kemudian minus 3 diseleksi dengan 3. Ternyata si minus 3 itu lebih kecil daripada 3, maka dia ditaruh di sub yang sebelah kiri. Sama seperti merge sort,
kita bagi partisipasi secara rekursif. Oke, begitu seterusnya elemennya apabila dia lebih kecil daripada 3 sebelah kiri, lebih besar, itu berada pada sebelah kanan. Nah, misalkan sudah dibagi nih, udah step yang ini sudah selesai. Nah, kita beralih pada sub yang sebelah kiri dulu. Nah, di sub sebelah kiri itu kita tentuin lagi pivotnya. Jadi kita bagi terus sampai elemennya itu udah nggak bisa dibagi lagi, sama seperti merge sort. Tapi di sini kita pakainya pivot, patokan untuk seleksinya. Di sini di elemen sebelah kiri sub yang pertama itu kita gunakan nilai elemen 1 sebagai pivotnya. Jadi tiap elemen -3, 2, dan -6 itu diseleksi dengan 1. Itu seterusnya sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, otomatis areanya sudah tersortir kalau secara codingan. Oke, langsung saja kita bahas codingannya. Oke. Di sini kita ada sebuah array dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 10, 7, 8, 9, 1, 5. Kita mau menyortirnya secara ascending dengan menggunakan quicksort. Nah, untuk si fungsi yang saya tampilkan dan yang ada di modul, itu kunci fungsinya itu berada pada partition. Kalau di quicksort, ini sama seperti merge sort tadi, digunakan untuk mempartisipasi areanya menjadi sub-sub sesuai dengan pivotnya. Oke, di sini kita panggil, langsung aja masuk di quicksort. In R, low ini indeks paling kiri, high ini indeks paling kanan. Low kurang dari high, jika low kurang dari high atau indeks kiri itu masih kurang daripada indeks paling kanan, maka partisipasinya dilakukan. Nah, ini lakukan partisipasinya. Nah, partisipasinya, fungsi partisipasi itu ada parameter R, yang mana itu digunakan sebagai arraynya, low indeks sebelah kiri, high indeks sebelah kanan. Nah, di sini kita tentukan, di sini kalau di codingannya itu kita tentukan pivotnya, yaitu indeks yang paling kanan, atau indeks akhir. Tentuin, baru sama seperti merge sort, jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Di seleksi, seperti biasa, baru kita swap. Nah, ini fungsi swap cuma utilitas saja, itu pertukaran datanya aja. Gitu seterusnya hingga partisi yang terakhir menggunakan fungsi rekursif. Di sini quicksort, ini untuk sebelah kiri, ini untuk sebelah kanan. Begitu seterusnya sampai elemennya udah terpartisipasi menjadi satu kesatuan dan tersortir. Itu kurang lebihnya. Oke, selanjutnya ada shell sort. Nah, untuk shell sort ini, kalau kalian masih ingat, itu dia sama seperti insertion. Jadi si shell sort ini merupakan variasi atau upgrade-an dari si insertion. Yang dimana perbedaannya letaknya itu pada jarak. Kalau misalkan insertion itu kita menyisipkan pada langkah satu langkah, entah itu dia ke belakang atau ke depan. Kalau untuk shell sort itu kita pakai jarak. Jaraknya itu beragam. Ada yang pakai angka ganjil, ada yang pakai genap, bebas aja, sesuai sama kebutuhan. Di sini ilustrasinya kita pakai langkah inkrementasi 8421. Jadi biasanya si shell sort ini kita menggunakan langkahnya harus dari besar dulu. Jadi di sini kita dari 8 langkah hingga 1 langkah. Jadi langkah pertama nih, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 buah elemen yang akan kita sortir secara ascending. Nah, kalau kita menggunakan shell sort, kita tentuin dulu langkahnya. Di sini kita pakai yang 8, 4, 2, 1, 8. Langkah pertama itu kita pakai 8. Jadi elemen pertama sebanyak 8 langkah ke depan itu diseleksi. Ini 503 itu diseleksi dengan 1 langkah, 2 langkah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pada elemen ke-8. 503 itu diseleksi dengan 653, mana yang paling kecil. Kalau misalkan perlu diubah, ya diubah, kalau enggak. Apakah sampai situ aja langkahnya? Enggak. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, si sort ini itu terus melangkah sampai di akhir indeks. Setelah 653 atau pada elemen ke-8, itu dia langkah lagi ke depan. Misalkan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata nggak ada 8 lagi, maka dia stop. Itu juga seterusnya dengan yang elemen lainnya.
Oke, langkah selanjutnya, iterasi yang kedua itu pakai langkah 4 langkah ke depan. Elemen yang pertama tadi, itu maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. 503 diseleksi dengan 612. Kalau misalkan tertukar ya sudah tukar, kalau misalkan enggak, ya sudah stop. Kalau misalkan sudah seleksi, itu maju lagi 4 langkah. Karena ini masih bisa ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 503 tadi, kalau misalkan dia nggak berubah, maka 612 yang dipakai. 612 ini diseleksi dengan 653. Sampai seterusnya di indeks akhir. Sama seperti elemen yang lainnya. Itu terus sampai di indeks ke langkah terakhir, yaitu menggunakan 1 langkah. Nah, efisiennya, si cell short ini itu digunakan pada data yang banyak, serta sebaran datanya nggak terlalu berhamburan. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini tipe data atau tipe data sebarannya itu berjarak atau cuman seberapa aja yang nggak sesuai posisinya. Jadi kalau misalkan dia betul-betul nggak terhambur, misalkan nih kalian mau nyortir secara ascending, tapi di sini format datanya itu secara descending, maka itu nggak direkomendasikan pakai cell short karena terlalu makan banyak memori. Udah pasti diajari sama Bu Masnan. Oke, lanjut aja di codingannya. Nah, kalau cell short ini agak simpel karena dia mengikuti insertion. Oke. Sini kita punya array 1, 2, 3, 4, 5. Elemennya ada 5. Kita pakai satu fungsi aja. Jadi kalau untuk di codingan yang saya kasih itu ada satu fungsi yang namanya cell short. Jadi kita cuma pakai itu aja. In R untuk arraynya, N itu untuk jumlah data atau indeksnya. Sini 5 berarti ada 5. Ya, langsung aja. Nah, di sini perulangan pertama itu untuk jumlah gap atau jaraknya. Kalau gapnya kita pakai genap, berarti gap awalnya itu 8. Atau kalau di sini dia mengikuti indeksnya. Karena tadi ada 5, berarti di sini gapnya 4. Berarti gap awalnya itu ada 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti gap pertama itu 2 elemen ke depan. Karena jumlah datanya dikit. Terus-terusnya, nah untuk gap source-nya, sorting-nya itu terjadi di perulangan yang kedua. Sini proses penyortiran tiap gap-nya dengan menggunakan ini fungsi for ini. Jadi seleksinya di sini ya. Kalau biasanya kalian pakai if di sini dia sekaligus dengan penyortiran tiap elemennya. Nah, misalkan sudah nih gap 2. Kemudian si 2 tadi itu dibagi dengan 2. Jadi sekarang gapnya 1. Kalau misalkan sudah sortir selesai. Jadi kalau misalkan si cell short ini dia nggak perlu ngecek ulang lagi. Jadi kalau misalkan gapnya sudah 0, dia udah berhenti, udah pasti kesortir datanya. Dengan catatan gapnya harus berasal dari ganjil atau genap, terserah aja bebas. Oke, udah saya jelasin ada merge sort, quick, sama si shell short tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau Kiki ada mau nambahkan? Enggak ada, nanti dulu. Nggak ada. Ya, saya tanyakan dulu nih ke kalian nih. Udah Oh, ya. merhatikan kan? Kalau udah merhatikan nih. Saya tanya deh, satu orang deh. Ade Rizky ada? Ade Rizky NIM 114 ada? Ada Kak. Saya tanya, ya kan Kak Fajar udah jelasin tuh. Jadi di antara ketiga sorting ini, yang mana yang paling cocok buat datanya yang banyak? Kalau datanya ada banyak, yang cocok pakai sortingan yang mana? Bisa doang ya Kak? Aku masang anu nih. Oh, ya, oke. Jadi di antara ketiga sortingan ini, kalau misalnya datanya banyak nih. Cocoknya pakai sortingan yang mana? Merge sort. Merge sort? Ya, merge sort ya kamu ya. Oke. Saya tanya lagi satu lagi. Ini yang saya tanya yang nggak on cam ya. Makanya saya harus on cam. Oke, on cam semua sudah. Oke, saya tanya nih, Jonathan. Ada orangnya? Jonathan? NIM 116, ada nggak? Oh, mic rusak ya, oke. Menurut kamu apa? Kalau misalnya datanya banyak, pakai sortingan yang mana? Jawab aja di chat.
Oke, merge. Oke. Satu lagi deh, tanggung-tanggung. Yang mic-nya on. Cewek deh, Rupi Mansini. Hadir? Ada nggak? Hadir kak. Jadi apa sortnya? Kalau datanya banyak, mending pakai yang mana? Pakai merge kak. Merge. Oke, merge. Kak Fajri, apa jawabannya yang benar Kak Fajri? Banyak. Oke, kalau misalkan datanya banyak, ya sesuai kebutuhan. Kalau misalkan yang ditanya Kak Eki itu datanya banyak, itu kalian pilih lagi, harusnya kalian tanya lagi datanya, sebaran datanya itu gimana. Kalau misalkan datanya banyak, sebaran datanya nggak terlalu pakai shell. Udah saya jelasin tadi. Kalau misalkan datanya banyak aja, ya merge itu sebenarnya lebih bagus, karena kita bagi dua, jadi sub-array tersendiri. Kalau misalkan quick ini ya sama aja sih sebenarnya. Tapi di sini agak ribet karena kita nyeleksinya satu-satu. Jadi sebenarnya yang pakai itu merge saja, kalau misalkan datanya banyak aja gitu. Ya, kalau datanya banyak doang, cuman banyak tuh Iya. pakai merge. Tapi kalau misalnya sebarannya macam-macam, beda itu baru pakai si apa tadi tuh? Ya, sel. Ya. Mau absen dulu kah? Absen aja. Ya, kita absen dulu ya. Oke, tadi Rupi sudah hadir. Hezron? Hadir kak. Hezron Tirta hadir. Yuliana? Hadir kak. Yana hadir. Hoirun Umat? Hoirun Umat ada nggak? Mic-nya tapi nggak kedengaran. Oke. Ya. Melivia? Hadir kak. Joshua? Hadir, Kak. Rahmat Saifuddin? Hadir kak. Andi Syafa? Hadir kak. Adan Ramadhani? Hadir kak. Oke. Diva Iswari? Hadir kak. Muhammad Wahyudin? Hadir, Kak. Tiara? Hadir kak. Muhammad Fahel Asfaros? Hadir. Alda Zahra? Hadir. Oke. Riki Arianto? Hadir bang. Asidin? Oke. Hefni? Ada tadi Hefni. Hadir. Irfan Fadila? Hadir kak. Oke. Maulana Yusuf? Hadir kak. Lagi ya. Oke. Fadlian Nur Asidik? Hadir, Bang. Ade Rizky? Hadir bang. Triwardana? Hadir bang. Oke. Muhammad Aidil? Hadir. Muhammad Aidil. Hadir. Muhammad Mufti? Hadir. Sahrul Ramadan? Hadir kak. Akmal? Hadir, Kak. Hadir. Sahrani? Hadir. Oke. Filbert? Hadir kak. Muhammad Fahmi? Hadir kak. Oke. Saleh Ali? Hadir, Bang. Azril? Hadir bang. Rena? Hadir kak. Oke. Maria Goretti? Nggak ada itu, Pak. Pindah. Pindah. Di sini lagi. Awal nggak ada. Udah nggak ada. Nggak di sini lagi kak. Oh ya udah. Nadia? Hadir kak. Oke. Rizka? Hadir kak. M. Fahreja? Hadir bang. Hadir. Oke. Muhammad Iqbal?
Hadir, Kak. Hadir. Zulfikar, Hadir Kak. Sandy, Hadir, Kak. ya, Aidil, Hadir Kak. Eka Indriani, Hadir Kak. Fajar Nugraha, Hadir Kak. Afdal, Hadir Bang. Rizky. Hadir. Oke, terus tuh ada yang ada yang belum absen? Ada yang belum absen? Siswa Ada yang- jenjang pindah. Iya, siswa jenjang tadi Kak. Oh, yang jenjang itu apa? Ahmad Fauzi ya? Mana orangnya? Ada suaranya? Oh, mic rusak. Ya, oke. Siswa jenjang ya, sudah oke. Oke, terus saya ingatkan lagi nih. Tadi kan tuh ada tuh yang terlambat masuk. Nanti peraturannya saya share di Google Classroom. Terus ingat, terlambatan itu 10 menit ya. Jadi lebih dari 10 menit itu nggak akan di ACC masuk ke dalam Zoom. Jadi nggak akan bisa yang ngikutin praktikum. Berarti alpha berarti. Diingat loh itu ya. Nah itu ada yang telat masuk tuh. Untuk tadi masih saya biarkan join. Ya, Kak Fajri ada melanjutin kah materinya atau gimana? Udah selesai. Kayak gini aja lah, bahas UAS dulu. Kira-kira kalian ada saran nggak anggotanya nanti mau acak atau pilih sendiri? Gimana? Kalau saran pilih sendiri sesuai regional, Kak. Ya, Sesuai circle ya? Enggak, bukan. Maksudnya kan lagi di Samarinda semua. Yang sesuai tempat daerah-daerah masing-masing. Oh ya juga ya. Berarti kalian maunya nih pilih sendiri. Oke. Oke udah, kayaknya ada tambahan. Udah selesai. Udah gitu aja materinya? Sampai sorting aja. Oke, materi minggu depan itu ada searching sama linked list. Nah, kalau bisa dipelajari dulu ya. Soalnya kita juga online ya, maksimalkannya aja sama kalian sendiri, inisiatif sendiri. Oke, udah Ki. Ya, standar aku ya. Kenapa? Tanya? kelompoknya berapa orang ya kira-kira? Nah, kalau untuk itu belum nanti. Oke, Kak. Oke. Oke, udah saya kembali lagi karena ini online praktikumnya. Jadi hasilnya nggak akan benar-benar maksimal kayak offline. Jadi kalau bisa kalian belajarnya itu benar-benar belajar bisa dari yang modul atau belajar sendiri. Karena nggak mungkin kita bisa ngejelasin secara detail di dalam online ini. Jadi kalian wajib tuh namanya belajar sendiri. Meskipun ada modul juga, cari juga dari internet. Karena kita cuma 4 pertemuan nih dan dipersingkat. Gitu sih ya. Oke. Kalian tanyakan nggak terakhir nih sebelum selesai? Gitu aja soal materinya. Oh iya, lupa dulu. On cam dulu semuanya ya. Saya mau SS dulu. SS dulu ini nih. Yang hadir-hadir. On cam. Tolong ya, yang belum on cam kan sebentar aja. Saya SS dulu. Laptop saya harus di restart baru bisa. Kalau gitu mic-nya nyalakan aja. Jangan tanda mati, nyalakan aja. Biar tahu kalau ada orangnya. Oke. Bentar ya. Nyala biar kuning. Ya oke, udah 50 orang di sini ya. Ya udah oke. Oke udah gitu ya Kak Fajri ya. Nggak ada lagi? Oke, tutup aja. Ya oke. Sekian untuk praktikum pertama kita. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa ya 10 menit terlambatnya. Kalau misal ada masalah silakan hubungin Aslabnya. Aslabnya tuh saya sama Kak Fajri. Terus untuk penanggung jawab kelas itu sebenarnya saya penanggung jawab